Pandemi virus corona tidak hanya mengancam kesehatan fisik, namun juga kesehatan mental setiap individu. Tidak hanya rasa takut, efek psikologis yang ditimbulkan pun bisa berdampak serius. Apa saja gangguan kesehatan mental yang dapat muncul dan bagaimana cara mengatasinya? Hari ini kita akan berbincang terkait kesehatan mental selama masa pandemi bersama saya, Lutfi Fauzia, dalam acara IOC Ngayogyakarta dalam Sarasehan seputar Jogja. Kali ini sudah hadir bersama kami narasumber yang berkompeten di bidangnya. Beliau adalah Dr. Herlina Pohan, Magister Sains, Spesialis Kesehatan Jiwa. Beliau adalah dokter spesialis kesehatan jiwa Rumah Sakit JIH. Selamat datang dokter, apa kabar dok hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah, selalu baik ya dok ya. Iya. Apalagi di masa pandemi ini memang dituntut untuk sehat jiwa dan juga raganya. Iya. Dokter, jumlah kasus di Indonesia khususnya di Yogyakarta masih bertambah ya dok ya. Hal tersebut menimbulkan rasa takut dan juga panik. Nah, apalagi anjuran untuk diam di rumah dan juga kebijakan social distancing dok ya, membuat sebagian orang merasakan sebagai tekanan atau beban yang sangat berat begitu. Bila tidak dikendalikan, mungkin tekanan tersebut akan berdampak negatif. Lalu dokter, dampak apa saja yang bisa terjadi saat pandemi seperti ini? Ya, jadi memang selama pandemi ini dilaporkan yang meningkat adalah kasus kecemasan dan depresi tentunya ya. Jadi setiap orang harus di rumah, kemudian mungkin tidak bisa kemana-mana. Kita tahu berbeda sekali dulu sebelum pandemi dengan sekarang. Kita bertemu harus jaga jarak minimal 2 meter, kemudian memakai masker, di mana kita jadi susah juga untuk berinteraksi secara emosi ya. Dan harus di rumah, anak sekolah dari rumah, kemudian ada beberapa teman di kantor yang mungkin di daerah zona merah harus kerja dari rumah, dan banyak sekali ya yang mungkin punya usahanya menjadi harus berkurang pendapatan karena orang-orang mungkin kan jadi jarang makan di luar, kemudian jadi tidak bisa pergi kemana-mana, industri mungkin perhotelan, industri transportasi semuanya terbatas. Nah, berbagai faktor itu tentu memberi dampak ya. Dan yang terkena mungkin bukan cuman usia dewasa, anak-anak pun yang harus di rumah saja, kemudian lansia yang mungkin merasa punya penyakit penyerta yang rentan untuk menjadi faktor resiko COVID juga akhirnya menjadi cemas. Dan memang dari Persatuan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa, 5 bulan pertama di masa pandemi sudah melakukan semacam swab periksa ya. Jadi di web PDSKJI ada swab periksa di mana diikuti oleh 4.000 responden, dan dilaporkan memang yang meningkat adalah gejala kecemasan sekitar 65% dan depresi juga sekitar 65%. Jadi memang gejala itu dua itu yang yang banyak terjadi. Iya. Tadi Bu menjelaskan tentang cemas dan juga depresi. Lalu bedanya cemas dan juga depresi itu seperti apa Bu? Kalau depresi itu jadi gangguan suasana perasaan hati ya, dimana dia moodnya menjadi menurun. Artinya kalau kita kan mood biasa itu ada senang, tapi kalau depresi itu dia merasa moodnya itu sedih dan tidak berminat untuk melakukan aktivitas sehari-hari, untuk melakukan hobi yang dulu dia senangi dia menjadi tidak senang lagi, kemudian mungkin konsentrasi menurun, tidak nafsu makan, tidur terganggu. Itu biasanya gejala depresi. Yang utama memang tadi aktivitas menurun, mood menurun, sedih ya, intinya kesedihan itu yang berlebihan. Kemudian kalau cemas itu adalah ketika dia merasa ada, kalau misalnya gini, saya membedakan antara fear dengan anxiety. Fear itu takut yang ancamannya nyata. Misalnya kita berenang di laut, ada ikan hiu datang, itu namanya takut ya, fear ya. Tapi kalau anxiety itu kita berenang sebenarnya hiunya nggak ada, tapi kita cemas, kita merasa takut, kita merasa aduh jangan-jangan nanti ada hiu, aduh jangan-jangan nanti gelombang tinggi membuat saya tenggelam. Jadi seperti itulah kecemasan. Jadi ada ketakutan yang mungkin faktor pencetusnya sebenarnya nggak ada, tapi dia cemas sendiri gitu ya. Baik. Lalu Ibu, masalah apa saja yang membuat terganggunya kesehatan mental di masa pandemi seperti ini?
faktor pencetusnya memang itu tadi ya, jadi situasi di mana kita sendiri merasa terkungkung, kita merasa tidak berdaya. Jadi kan sebenarnya virus ini ada di sekitar kita tapi kita tidak bisa melihat. Kita hanya bisa menjaga diri dengan memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, tetapi istilahnya kadang ada orang yang tidak bergejala, ada orang yang sudah melakukan segalanya tapi tetap terkena. Kemudian ada orang yang istilahnya tetap harus bekerja, teman-temannya bisa WFH, dia harus tetap berangkat ke kantor. Jadi itu tadi ada perasaan tidak berdaya, ada perasaan ancaman dari luar, jadi stres ya. Jadi dan reaksi stres orang memang berbeda-beda ya. Ada yang menjadi depresi, ada yang menjadi cemas. Lalu Ibu, siapa yang paling beresiko mengalami stres psikologi? Yang paling beresiko sebenarnya semua umur ya. Kalau di survei yang kemarin memang usia 17 sampai 29 dan usia di atas 60 yang melaporkan banyak terjadi tekanan psikologis pada dirinya. Tapi sebenarnya pada anak-anak pun bisa terjadi. Jadi mungkin kita bisa banyak laporan. Jadi anak-anak yang daring di rumah menjadi rewel, apalagi misalnya orang tua tidak bisa mendampingi. Kemudian usia-usia bekerja, usia-usia produktif muda yang di sekitar di atas 25 sampai 40 juga tentu mengalami tekanan ya. Tapi itu tadi ternyata kemarin saat survei di PDS-KJI yang beresiko usia 17 sampai 29 dan di atas 60 yang paling banyak. Karena mungkin lansia itu juga ada faktor degeneratif juga ya Dok ya? Jadi faktor degeneratif istilahnya penyakit penyerta ya. Jadi kan banyak penyakit penyerta pada usia lansia, ada diabetes, ada hipertensi, kemudian juga istilahnya penurunan fungsi tubuh juga terjadi tentunya. Jadi kerentanan terhadap stres itu memang meningkat ya. Lalu Dok, bagaimana tanda-tanda seseorang mengalami gangguan mental akibat pandemi? Nah, memang reaksi stres setiap orang itu berbeda-beda, tapi kita bisa bagi sebenarnya menjadi 3. Jadi reaksi itu pada fisik, pada perilaku, pada emosional, suasana hati. Kalau pada reaksi fisik tadi misalnya dia mudah capek, konsentrasi terganggu, kemudian ada ya kadang kalau lagi stres jadi nyeri kepala, sakit perut berulang yang tidak tahu sebabnya, atau dia ngerasa nggak bersemangat ngapa-ngapain, badannya lungkrah dan lain sebagainya. Itu jadi reaksi fisik. Kemudian yang kedua tadi reaksi perilaku ya. Mungkin kalau pada anak kecil kita bisa lihat dia jadi rewel, tantrum. Kemudian kalau pada lansia mungkin depresi terselubung ya. Jadi mudah sedih, sulit tidur, itu pasti ya kalau lansia ya. Atau perilaku-perilaku yang mungkin awalnya dia nggak menggunakan zat, akhirnya mencoba-coba narkoba atau merokok atau pakai kopi berlebihan, kafein dan zat-zat seperti itu ya. Jadi perilakunya yang berubah. Kemudian kalau reaksi tadi ya emosional tadi ya, jadi gampang tersinggung, kemudian sedih sepanjang hari, atau mungkin dia jadi tadi cemas, kemana-mana takut, mau aktivitas istilahnya terganggu lah akibat suasana hatinya yang tadi ya, cemas dan depresi tadi. Ya, dari ketiga tanda itu ya Bu ya, langkah apa saja yang harus dilakukan untuk mengantisipasi ketika tanda-tanda itu sudah mulai kita rasakan mungkin? Jadi memang kalau untuk antisipasi jelas ya, kalau gejala masih ringan, masih sedang, istilahnya belum berat, kita tentu bisa self help ya. Jadi menolong diri sendiri. Menolong diri sendiri itu tadi misalnya makan makanan yang bergizi, minum vitamin, kemudian olahraga yang teratur, atau yang utama ya kalau soal suasana hati yang sedih, cemas, kita bisa sharing mungkin dengan orang-orang terdekat, orang-orang yang kita percayai. Jadi kan kita anjurannya tetaplah menjaga hubungan dengan orang-orang terdekat dan kita sayangi. Jadi kan kita sekarang teknologi tinggi ya Mbak ya, ada WhatsApp, bisa telepon, bisa SMS, bisa video call juga. Jadi mintalah dukungan dengan orang yang kita sayangi. Harapannya dengan sharing itu rasa stres kita bisa menurun gitu ya. Kemudian tentu kalau memang sudah mengganggu, tahapnya berat, tentu kita harus mencari pertolongan profesional. Jadi profesional itu tadi bisa dengan
tenaga kesehatan yang ada di sekitar kita, mungkin ada konselor, mungkin ada psikolog klinis, mungkin juga ada dokter umum atau dokter psikiater seperti saya ya di dokter spesialis jiwa di rumah sakit. Biasanya nanti dicarilah pertolongan kepada profesional kalau memang gejalanya sudah berat. Nah, dari ketiga tadi ya, konselor, terus psikolog dan juga psikiater. Nah, itu tahapan mana dulu yang kita temui yang pertama kali begitu, Dok? Tentu nanti kita lihat derajatnya dulu. Kalau masih ringan sedang, kita boleh kok dengan sharing dengan teman pun mungkin ya, yang istilahnya kita anggap dia bisa memberi saran-saran yang baik. Tapi kalau misalnya tahapnya sudah sedang atau malah ke berat, jadi kalau berat itu tandanya ini, istilahnya salah satunya mungkin ada perilaku atau ide-ide menyakiti diri, kemudian dia sudah mengganggu fungsi kehidupan sehari-hari, nggak bisa kerja yang harusnya dia bekerja setiap hari, atau dia nggak bisa mengikuti pelajaran sekolah, istilahnya pelajarannya tertinggal, prestasinya tertinggal, atau selain menyakiti diri dan fungsi peran, ada gejala-gejala berat memang. Mungkin teman-teman pernah dengar adanya halusinasi, adanya waham ya, jadi mungkin dia mendengar suara-suara nggak ada wujudnya atau melihat ya istilahnya halusinasi visual, kemudian waham itu ya keyakinan yang mungkin dianggap aneh dan bizar gitu ya. Jadi istilahnya ada waham halusinasi, udah berat gitu tentu harus ke dokter gitu. Baik dokter, pandemi ini telah membuat stres pada hampir semua kalangan ya dok ya, karena ketakutan akan virusnya dan juga dalam membiasakan kehidupan. Lalu salah satunya dalam sekolah itu juga cukup membuat stres orang tua dan juga anak. Sampai ada berita bunuh diri itu sudah dibenarkan ya dok ya? Atau disalahkan? Tidak ada? Jadi memang banyak ya istilahnya kita lihat di lapangan berita-berita tentang kesulitan ya untuk bagaimana anak-anak belajar daring. Disitulah peran orang tua dan peran anak itu bagaimana mungkin menjalin bonding ya di rumah ya, karena kan ini belajar di sekolah menjadi pindah ke rumah. Di mana mungkin kalau misalnya di kota besar ada layanan untuk sinyal yang mudah, kemudian mungkin gadget di keluarga terpenuhi, mungkin bisa daring secara lancar. Tapi ketika faktor-faktor sarana prasarana mungkin sulit didapatkan, kemudian juga orang tua sibuk ya istilahnya. Kita tahu orang tua di masa sekarang kan banyak yang mungkin bekerja, kalaupun tidak bekerja juga tentu di rumah banyak hal yang harus dilakukan. Nah disitulah mungkin untuk mencegah stresor yang terlalu berat di dalam rumah terkait dengan daring, mungkin perlu mengikat lagi bonding ya antara anak dengan orang tua. Jadi istilahnya kalau memang belajar itu sekarang di rumah kan sebenarnya lebih fleksibel ya. Kita bisa ambil jeda waktu mungkin 5-10 menit misalnya tiap 1 jam belajar, itu untuk istilahnya relax, minum mungkin anak atau ngemil gitu ya. Terus kalau memang orang tua tidak bisa mendampingi, tetapi setidaknya ketika orang tua bertemu anak, lakukanlah hal-hal yang istilahnya mengurangi rasa bosan ya di rumah ya. Tentu kan anak belajar di rumah juga bosan, orang tua mungkin juga harus di rumah saja juga bosan. Jadi lakukan hal-hal bersama anak yang istilahnya mengurangi rasa bosan, mengurangi stres, tapi juga bisa membangun bonding. Mungkin bermain bersama dengan anak, atau kalau mungkin ada hewan peliharaan, ajak anak untuk saling merawat hewan di rumah. Mungkin punya kucing atau punya ikan di akuarium ya, atau punya peliharaan. Apalah, kadang anak-anak juga suka deh dengan tanaman-tanaman. Orang tua juga sekarang kan lagi happening ya. Bisa anak-anak diajak untuk terlibat dalam hobi kita gitu ya, yang ada di rumah. Atau misalnya orang tua tuh kadang stres karena merasa capek ya. Jadi mungkin kerja di luar, sampai ke rumah urusan rumah tangga bersih-bersih juga mungkin belum beres. Jadi kalau misalnya kita bisa mengajak anak bersama ya, mungkin misalnya memasak contoh ya. Anak kecil pun kalau anak SD kan kita masak beras dengan magic jar, anak bisa diminta untuk
membantu menakar beras, membantu mencuci beras. Jadi pekerjaan-pekerjaan ringan yang membuat orang tua merasa terbantu, tapi juga kepada anak itu mengajarkan dia kemandirian dan juga mengikat bonding. Jadi sebenarnya suasana di rumah itu dibuat bagaimana semenarik mungkin, bersama-sama ya. Sebenarnya kan anak juga stres, orang tua stres. Bagaimana kegiatan-kegiatan di rumah itu yang kecil-kecil tapi bisa mengikat bonding dan mengurangi stres dan menghibur diri sendiri ya bersama keluarga, sebenarnya seperti itu. Berarti saling mengikut sertakan antar anggota keluarga. Jadi jadi saling mengikut sertakan, benar Mbak. Jadi apa yang kita lakukan, anak-anak terlibat ya. Jadi terlibat bersama dalam kegiatan di dalam rumah. Baik. Lalu dok, selama pandemi ini apa saja keluhan pasien yang dokter temui? Pernahkah dokter menemui pasien yang sangat parah terganggunya? Bagaimana cara mengobatinya? Jadi memang yang parah-parah ada ya, tapi memang tidak banyak. Utamanya karena sekarang kan sudah lebih dari 6 bulan ya. Lebih dari 6 bulan itu biasanya orang-orang sudah mulai penyesuaian diri gitu ya, dengan adaptasi kebiasaan baru kan ya, AKB ya istilahnya. Jadi mungkin kalau memang dia nggak ada faktor risiko gangguan jiwa berat, biasanya bisa menyesuaikan diri setelah 6 bulan ini. Bisa menyesuaikan diri terhadap segala kondisi terkait COVID ya. Jadi kalau sudah sekarang itu jarang yang, kalau dulu mungkin awal-awal semua orang takut gitu ya, di bulan-bulan April ya mungkin ya, itu memang kan grafiknya meningkat. Tetapi ketika dia sudah menuju ke lebih dari 6 bulan, biasanya grafik kecemasan menurun. Tapi disitulah sebenarnya tantangan bahwa bagaimana masyarakat agar tidak abai ya, tidak abai terhadap tadi 3M, tidak abai terhadap mungkin prinsip VDJ ya, ventilasi, durasi, jarak. Jadi walaupun kecemasannya sudah berkurang, tapi ayo kita tetap jaga 3M dan VDJ tadi gitu ya. Kalau kasus-kasus berat, tentu kalau sudah berat kita butuhnya pengobatan ya Mbak ya. Jadi kalau misalnya kecemasannya kok sampai membuat gangguan panik, membuat tidurnya tidak bisa tidur semalaman, dan berhari-hari berkepanjangan, mungkin lebih dari 2 minggu, lebih dari sebulan, tentu artinya sudah butuh untuk pengobatan ya. Nanti kan kita berikan obat anti cemas, mungkin obat anti depresan dan lain-lain sesuai dengan indikasi dan kondisi klinisnya. Baik. Lalu ada penambahan pasien begitu dok terkait dengan pandemi ini? Kalau pasien sebenarnya kan yang beresiko tadi saya tambahkan ya, yang dia sebenarnya memang punya riwayat depresi atau cemas sebelumnya. Jadi kalau kondisi pandemi ini memang mungkin ada beberapa laporan yang menyebutkan bahwa gejalanya banyak yang kambuh kembali, sebenarnya begitu. Jadi yang dulu mungkin ada riwayat depresi berat, sekarang menjadi kambuh kembali. Dulu ada gejala kecemasan berat, sekarang kambuh kembali. Ada memang ya sedikit ya penambahan kecemasan, jelas ada, dan depresi ada. Dan itu tentu dipengaruhi banyak faktor sebenarnya ya Mbak ya. Mungkin berarti kan dia punya kerentanan ya, kerentanan untuk menderita cemas dan depresi itu juga. Baik dokter, dalam menjalani kehidupan di tengah pandemi ini kan dihimbau untuk menjaga imun agar tetap sehat begitu ya dok ya. Apa bisa dibenarkan dengan cara berlibur di luar seperti itu? Sedangkan kan berlibur di luar itu masih belum dianjurkan oleh pemerintah ya dok ya. Nah lalu seperti apa dok untuk mengurangi stres ini? Ya tadi ya kita bahas tentang bagaimana di rumah aja tapi tetap happy ya. Jadi tadi ya dengan melibatkan anak, melibatkan mungkin kegiatan di dalam rumah. Kalau berlibur tentu mungkin belum bijak ya, belum bijak untuk dilakukan di saat istilahnya infeksi baru juga belum menurun ya, angkanya kan masih terus meningkat. Tetap sih tadi ya, kalau terpaksa aja ya, kalau terpaksa kan sebenarnya sekarang prinsipnya kan kita tetap di rumah aja, itu kan tetap ya, maksudnya kemarin juga dari WHO mungkin kita sudah bosan dengan COVID, tapi kan virusnya tidak bosan dengan kita sebenarnya. Jadi kita harus tetap berprinsip teguh, tetap 3M tadi ya, memakai masker, menjaga jarak, kemudian mencuci tangan itu jelas. Kemudian kalau memang kita harus pergi ke suatu tempat, kalaupun misalnya
merasa butuh berwisata gitu ya, carilah mungkin staycation, kan sekarang lagi ini ya, lagi tren ya. Staycation itu artinya tidak pergi ke tempat yang jauh, mungkin di kota itu saja, lalu tetap mencari tempat yang tidak banyak kerumunan. Kalau misalnya kalau di Yogyakarta, kalau Malioboro lagi penuh ya, walaupun itu tempatnya terbuka, tentu kita tidak bijak untuk datang ke tempat kerumunan orang. Jadi tetap prinsipnya VDJ, ventilasi, artinya cari ruangan terbuka. Durasi ya berarti jangan lama-lama berada di sana yang banyak kerumunan orang, dan jarak tentu. Jadi jangan sampai kita berada di orang yang berkerumun gitu ya. Hindari keramaian, hindari kerumunan, jaga jarak dengan orang 2 meter. Ya istilahnya kalau tidak bijaksana kalau kita istilahnya, kan saya mau happy-happy, saya liburan, tapi ternyata tidak mempertimbangkan protokol kesehatan, tentu malah nanti kita jadi sakit. Karena kan ini infeksi COVID, infeksi virus gitu ya. Tetap yang kita harus cegah adalah infeksi virusnya. Jadi ya jangan wisata ke tempat yang ramai gitu ya. Jangan pergi-pergi dengan kendaraan umum gitu. Mungkin kan kalau tidak terpaksa ya tidak naik pesawat terbang hanya untuk wisata atau berkereta dan lain-lain ya. Berarti jadi di memang rumah harus bijak ya. Berarti di rumah saja pun masih bisa berkreasi tentu, gitu ya. Jadi bagaimana caranya menghilangkan rasa bosan di rumah dengan berbagai aktivitas tadi. Baik. Lalu bagaimana Dok tips menjaga kesehatan mental selama pandemi? Intinya tadi ya sebenarnya merawat diri sendiri ya. Merawat diri sendiri itu dengan mungkin menjaga diri dari berita-berita yang belum tentu kebenarannya tentu ya. Jadi kita harus cari situs yang memang sudah terpercaya kalau mau tentang COVID. Atau kalau memang kita sudah lelah dengan berita COVID ya istirahat sebentar, tidak lagi menonton berita-berita yang mencemaskan. Kemudian yang kedua ya jaga diri itu dengan makanan bergizi, kemudian istirahat yang cukup, tidur yang cukup, berolahraga, dan kemudian hindari kafein, hindari nikotin, dan hindari tentu zat-zat terlarang ya, nafsa, narkoba. Mungkin kalau pakai zat nikotin, kafein, dan narkoba merasa fresh ya, tapi kan itu sebenarnya cuma untuk jangka pendek. Jangka menengah, jangka panjang sebenarnya juga efeknya akan membuat resah, membuat gangguan perilaku dan lain-lain ketika kita sudah ketergantungan. Jadi tidak dianjurkan. Kemudian tentu cara mengurangi rasa cemas yang cukup dianjurkan sebenarnya dengan berdoa ya. Jadi kita tetap harus mendekatkan diri kepada yang kuasa, berdoa, melakukan ibadah-ibadah, dan istilahnya kan semoga kita berdoanya biar pandemi cepat berlalu ya. Jadi kita bisa kembali seperti dulu. Dan mungkin selain kita merawat diri, kita juga bisa merawat orang lain ya. Seperti tadi, jadi kita berikan rasa empati pada teman-teman kita, mungkin saling menjaga, tanyakan kabar, sharing gitu ya. Kalau kita tahu ada teman kita yang terinfeksi, mungkin bisa misalnya mengirimkan tanda perhatian, misalnya gift buah atau apalah yang membuat dia istilahnya merasa nggak sendirian gitu ya. Merasa diperhatikan. Diperhatikan, dan itu mungkin nanti membuat dia lebih ya happy-nya di situ ya, karena perhatian tadi, dan menjadi semoga cepat sembuh. Kemudian selain memberi, ya intinya kan kita memberi mata untuk memperhatikan, memberi telinga untuk mendengar, memberi bantuan apapun ya sebenarnya, mungkin waktu, tenaga, pikiran, atau kalau memang mau berdonasi kenapa tidak gitu ya. Dan yang terakhir mungkin kalau memang sudah merasa tidak sanggup, ya tadi carilah pertolongan profesional. Bisa dari konselor, psikolog klinis, atau ke psikiater gitu ya. Baik, demikian perbincangan kita hari ini. Rasa takut dan cemas memang normal dirasakan selama masa pandemi seperti ini. Namun, cobalah untuk selalu berpikir positif dan juga bersyukur. Jika stres dan ketakutan yang Anda alami terasa sangat berat, jangan ragu berkonsultasi dengan psikolog ataupun psikiater. Terima kasih Ibu Dr. Herlina Pohan atas waktu dan juga ilmunya. Semoga perbincangan ini membawa manfaat untuk kita semua. Sampai jumpa pada perbincangan lainnya. Saya Zia, pamit mohon undur diri. Tetap jaga kesehatan.
Salam tangguh, salam siaga, siap untuk selamat.